Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surojudin Apendi dari TK 4204. Pada bab 5 ini saya akan menjelaskan proses synchronization. Jadi, proses synchronization diperlukan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data akibat adanya akses data secara konkuren atau bersamaan. Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Selanjutnya itu ada cooperating process. Jadi cooperating process itu dalam sistem komputer terdapat banyak proses yang dapat berupa proses independen atau proses kerjasama yang berjalan dalam sistem operasi. Suatu proses dikatakan independen ketika tidak dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain yang menjalankan sistem. Jadi bisa dikatakan cooperating proses ini adalah proses yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang berjalan di komputer. Lalu yang berikutnya ada rest condition. Rest condition ini situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data untuk menghindari terjadinya situasi tersebut. Semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasi. Lalu yang berikutnya ada permasalahan critical section. Lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut critical section. Masalahnya, menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, solusi untuk permasalahan ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu ada mutual exclusion. Jika suatu proses sedang mengeksekusi di critical sectionnya, proses lain tidak boleh untuk eksekusi di critical section mereka. Lalu yang kedua ada progress. Jika tidak ada proses yang berjalan di critical section dan beberapa proses ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang berada dalam entry section yang dapat masuk ke critical section. Lalu yang ketiga ada bounded waiting. Terdapat adanya batas pada waktu yang dapat digunakan proses untuk berjalan dalam critical section. Lalu ada solusi Peterson. Solusi Peterson adalah solusi permasalahan dari critical section itu sendiri. Salah satunya adalah solusi Peterson. Pada algoritma Peterson, variabel Peterson mengindikasikan giliran siapa yang dapat masuk ke critical section. Array flag digunakan untuk mengindikasi jika suatu proses siap masuk ke critical section. Untuk masuk ke critical section, proses PI menetapkan array flag sama dengan bernilai true dan turn sama dengan J. Jika kedua proses mencoba untuk masuk secara bersamaan, maka turn akan diset menjadi I dan J dalam waktu yang sama, namun hanya satu yang dapat diset karena salah satu turn akan diset ulang secara cepat. Lalu turn yang bertahan yang akan menentukan proses mana yang akan memasuki critical section. Lalu yang berikutnya ada semaphore. Semaphore sendiri adalah integer yang digunakan sebagai sinyal di antara beberapa proses. Di semaphore ini hanya ada 2 standar operasi untuk mengubah variabel s, yaitu fungsi wait dan fungsi signal. Semaphore tidak memerlukan basi waiting. Salah satu fungsi dari semaphore itu digunakan untuk memberi sinyal. Jika proses menunggu sinyal, maka dia akan ditunda sampai sinyal yang ditunggu tersebut terkirim. Jenis-jenis semaphore ada 2. Yang pertama itu counting semaphore, mempunyai jangkauan domain yang tidak terbatas. Jika sama dengan 0, maka semua sumber daya sedang dipakai.
Yang kedua itu ada binary semaphore, hanya mempunyai jangkauan 0 atau 1. Jenis ini lebih sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan counting semaphore.